Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Aslan, mahasiswa pendidikan profesi guru UIN Imam Bonjol Padang, akan memberikan materi pembelajaran kepada kelas 6 SD Negeri 11 Ampang tentang hukum halal haram dengan materi berbasis discovery learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak bapak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baiklah bapak semuanya, pertama sekali tentunya kita awali kegiatan kita dengan bapak ambil absen terlebih dahulu. Pertama, Azifah Alfiananda, Dita Harisani Putri, Faira Kolbi Mutmainah, Fatan Nasran Buto, Masyita Adel Syakila, Muhammad Rafa Asri, Naila Mudifa Pratiwi, Resi Atameti. Baiklah anak bapak semuanya, absennya alhamdulillah semuanya hadir, dan kita awali dengan pembacaan atau kesiapan belajar yang dipimpin oleh anak kata. Silakan siapkan. Israel. Ikut berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Salli qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku telah rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, dan Muhammad menjadi nabi dan rasulku. Ya Allah ya Tuhanku, dan berilah ilmuku, dan berilah aku pemahaman yang lengkap. Terapkanlah hatiku atas agamaku dan atas harimu. Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang mulia. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak bapak semuanya, pada kesempatan ini mengawali pembelajaran kita minta kepada Ananda Azifah untuk tampil di depan untuk membacakan salah satu ayat Al-Quran. Persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Terima kasih kita ucapkan kepada Azifah. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan menjadi ibadah. Kemudian Anda semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita mulai dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat.
Lagi. Tepuk semangat. 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 Baiklah Anda semuanya, kita tentunya bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita dapat hadir dalam rangka belajar pendidikan agama Islam tentang hukum halal dan haram. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah dalam mengikuti pembelajaran ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, sebelum kita masuk kepada hukum halal dan haram, Bapak akan bertanya kepada anak-anak semuanya. Angkat tangan. Siapa yang pernah mendengar kata halal? Halal. Oke, Fatan. Pernah melihat label halal ketika berada di rumah makan? Nah. Azifah, pernah melihat orang mengkonsumsi makanan yang halal dan begitu juga yang haram? Naila, pernah melihat orang mengkonsumsi makanan yang haram? Belum. Oke. Arti halal itu pernah kalian lihat di bungkus-bungkus yang ketika kita makan ada label halalnya. Siapa yang pernah lihat? Oke. Jadi halal itu Ananda sesuatu yang diboleh. Kalau haram sesuatu yang tidak. Itu kita masuk kepada materi. Sebelum masuk kepada materi, coba kita untuk menguji semangatnya, Ananda Bapak uji dengan tepuk. Kalau tepuk 1 berarti kalian menyebut yes, 2 oke, 3 semangat, 4 konsentrasi. Tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah hukum halal dan haram. Hukum halal dan haram, menurut bahasa halal berasal dari kata bahasa Arab yaitu halla, yahillu, dan hilan yang artinya membebaskan, melepaskan, dan membolehkan. Yang halal itu sesuatu yang boleh kita lakukan. Coba nama Pak, coba ulang lagi. Resi, apa itu halal? Sesuatu, oke, bagus, yang membolehkan kita lakukan, itu halal. Kemudian Bapak terangkan dulu tentang haram. Haram itu berasal dari bahasa Arab yaitu haruma, yahrum, haraman, yang mengandung arti larangan. Apa artinya? Larangan. Oke, Abel, apa contoh yang dilarang di dalam Islam? Hah? Iya. Terus contohnya makanan yang tidak disyariatkan oleh Al-Quran seperti babi. Bagus, Bel. Kemudian Anda semuanya, dasar hukum halal dan haram itu terbagi menjadi 3. Pertama adalah Al-Quran. Kedua, hadis. 3, ijtihad. Al-Quran adalah sumber hukum Islam paling tinggi. Di bawah Al-Quran ini kan perkataan Allah. Di bawahnya ada namanya hadis, perkataan, perbuatan, dan takrir Rasulullah. Dan yang ketiga adalah ijtihad. Itu sesuatu kesepakatan para ulama yang dijadikan sebagai sumber hukum. Jadi para ulama itu sungguh-sungguh dia memikirkan terhadap sesuatu keputusan sehingga keputusan itu dapat
dijadikan sebagai sumber hukum. Ulang lagi. Pertama, Al-Quran. Perkataan siapa Al-Quran? Allah. Dua, tiga, tiga. Kemudian nah ini dasar hukum dalam Quran surah Al-Baqarah. Yang akan mau bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Artinya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik, dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Ini dalil Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya kita harus mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik. Hadis Nabi, kalau kita memakan sesuatu yang haram, maka kita akan dimasukkan ke dalam api neraka. Tahu api neraka apa tuh? Dosa. Tahu itu surga? Apa tuh? Tempat orang yang baik. Jadi kita itu harus mengkonsumsi yang halal lagi baik. Ini sebab-sebabnya lagi. Sebab-sebabnya yang pertama lizatihi, karena zatnya. Kedua li ghairihi, cara memperolehnya. Karena zatnya itu sudah jelas, yang halal sudah jelas dalam Al-Quran. Contohnya buah-buahan, makanan yang baik dikonsumsi tubuh. Kalau yang haram sudah jelas zatnya, seperti babi, anjing, minuman keras. Itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jelas karena zatnya. Li ghairihi, satu lagi, itu cara mendapatkannya. Bagaimana cara mendapatkannya? Sesuatu makanan itu tidak diolah dengan sesuai dengan syariat Islam. Dia halal, tapi karena tidak sesuai dengan syariat Islam, maka menjadi haram. Cara memperolehnya, makanan yang diperoleh itu asalnya halal, tapi diperoleh dengan cara mencuri, berjudi, merampas, korupsi. Jadi haram. Bercampur dengan makanan yang diharamkan. Makanan yang halal bisa bercampur dengan yang haram kalau ada campuran. Dia banyak, makanan yang halalnya banyak, tapi sedikit saja kita kasih bercampur dengan makanan yang haram, jadi haram semua. Dan telah kadaluarsa, sudah lama makanannya ini, sudah lama, sehingga ketika kita konsumsi bisa menimbulkan penyakit atau expirednya sudah habis. Nah, pernah ya, Adel? Pernah? Nah, ada makanan-makanan itu dia 2023 sudah habis. Nah, sudah makan sama kita, sehingga sakit perut kita dalam memakan makanan yang kadaluarsa. Jadi barang yang haram itu adalah tentang makanan yang haram. Kemudian yang terakhir, dampak buruk makanan yang haram. Kalau kita memakan makanan yang haram, tidak diterima amalan, sedekahnya, sholatnya, silaturahimnya, kemudian tidak terkabulnya doa. Jadi ini penjelasan dari Bapak. Sekarang Anda buat kelompok masing-masing.
silakan perhatikan gambar mana yang halal, mana yang haram, dan ini LKPD-nya. Silakan isi. Nanti kita akan tampilkan di depan sesudah kita isi. Bapak kasih waktu selama lebih kurang 10 menit untuk mengerjakannya. Persilakan. Baiklah, Anda semuanya, diskusi yang baru saja kita laksanakan sesuai dengan kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk itu, untuk menampilkan hasil diskusi kelompok 1, dipersilakan anak Bapak Zipa. Silakan Zipa untuk menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil dari kelompok 1. Saya akan menyampaikan makanan yang haram ialah makanan yang dilarang dalam ajaran Islam. Seperti yang pertama bangkai tikus, yang kedua babi, dan yang ketiga kamar. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Anda semuanya, inilah tampilan dari kelompok 1 tentang makanan yang diharamkan di dalam Islam. Kemudian kita dengarkan apa yang disampaikan oleh kelompok 2 terhadap diskusi yang dilaksanakan. Silakan, Abel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menyampaikan makanan yang halal. 1. Makanan nasi dan sayur-sayuran. 2. Nasi goreng. 3. Sayur-sayuran dan buah-buahan. Demikian hanya itu yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalah tampilan anak Bapak kelompok 1 dan kelompok 2 sudah hebat, sudah mampu membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Sekarang untuk menyimpulkan apa itu makanan yang halal dan yang haram, dipersilakan kepada Resi untuk menyimpulkan terhadap makanan yang halal yang disampaikan oleh kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan menyimpulkan makanan yang halal. Makanan yang halal adalah yang dapat dikonsumsi dalam Islam, seperti nasi dan sayuran dan buahan, dan nasi goreng. Itu saja dapat dari menyimpulkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, kita beri aplaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih atas penampilan dari anak Bapak Resi yang telah menyimpulkan makanan yang halal. Dan hasil diskusi kelompok 1 tadi tentang makanan yang haram, dipersilakan kepada anak Bapak Fatan untuk menyimpulkan apa makanan yang haram. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyimpulkan diskusi dari kelompok 1 tadi. Makanan yang haram yaitu jenis-jenis makanan yang tidak diperbolehkan dikonsumsi dalam Islam. Contohnya seperti babi. Sekian dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus. Tepuk
tangan untuk kelompok 2. Baiklah Anda semuanya, pada kesempatan ini setelah dilakukan hasil diskusi kelompok 1 dan kelompok 2, maka dapat kita simpulkan tentang makanan yang halal dan makanan yang haram. Coba, makanan yang halal apa tadi? Makanan yang diperbolehkan. Makanan yang haram? Makanan yang tidak diperbolehkan. Oke. Ada yang ragu tentang makanan yang halal dan yang haram? Tidak. Oke, terima kasih. Baiklah Anda semuanya, inilah yang dapat kita sampaikan pada pembelajaran pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita mampu membedakan mana yang halal dan mana yang haram, supaya kebaikan kita hidup di dunia dan di akhirat. Dan kumpulkan hasil atau LKPD-nya. Dan alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan ini sudah selesai. Maka dengan penampilan tadi, mudah-mudahan kedepannya kita semakin lebih semangat lagi belajarnya, dan kita tutup pembelajaran kita pada kesempatan ini dengan membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam